Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami yaitu dalam program belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Baiklah saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di halaman yang ke-119, yang mana pada halaman ini terdapat keterangan khusus yang menyebutkan bahwasanya cara mewakafkannya adalah suara hun ditekan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu adalah ketika nantinya saudaraku menjumpai ada huruf hijaiyah, baik itu yang berbaris atas, berbaris bawah, ataupun berbaris depan yang seperti ini, yang bertemu dengan nun tasydid atau nun sabdu yang berada di akhir kalimat ataupun yang berada di posisi wakaf, maka cara membaca huruf hijaiyah yang bertemu dengan nun sabdu atau nun tasydid yang berada di posisi wakaf ataupun berada di akhir kalimat, maka cara mewakafkannya yaitu adalah dengan ditekan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Sebagai contoh, di sini ada huruf hijaiyah yang berbaris depan yang terdapat pada huruf H, kemudian di depannya ada nun sabdu atau nun tasydid, maka cara membacanya huruf hijaiyah yang berbaris depan yang dibaca hu ini ketika bertemu dengan nun sabdu atau nun tasydid, ianya harus dibaca hun dengan ditekan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Sebagai contoh, dengarkan sini saudaraku semua ya. Lahun, 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 lahun. Seperti itu saudaraku semua ya. Jadi hunnya ini harus ditekan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Mengapa? Karena nun sabdu ini atau nun tasydid ini merupakan huruf gunnah, huruf yang harus didengungkan. Sehingga ketika ada huruf hijaiyah yang berbaris atas, berbaris bawah, ataupun berbaris depan yang bertemu dengan nun sabdu atau nun tasydid ini, baik ia berada di tengah-tengah kalimat ataupun berada di akhir kalimat seperti ini, maka ianya harus ditekan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Nah, seperti itu saudaraku semua ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua di sini. Nah, di sini ada huruf Allah yang bertemu dengan nun sabdu ya, nun sabdunya atau nun tasydid. Maka cara membaca Allah yang bertemu dengan nun tasydid ini, baik dia di tengah ataupun berada di akhir kalimat ataupun berada di akhir wakaf yang seperti ini, maka ianya harus ditekan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Sebagai contoh, illallah, 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 illallah. Nah, seperti itu saudaraku semua ya. Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, ayo kita baca halaman 119 ini. Tentunya dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lahun, 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 hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. 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 Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum.
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fa in lam yusibha wabilun fatal 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 kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas 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 wa ma lahum bihi min ilm 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 iyattabi'una illa dhann 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 faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin 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 qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, seperti itulah saudaraku semua cara membaca huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di halaman 119 ini. Dan di sini saudaraku semua perlu kami ingatkan kembali, ketika nantinya saudaraku menjumpai ada huruf hijaiyah yang seperti ini, baik itu berbaris atas, bawah maupun depan, yang bertemu dengan huruf hijaiyah nun sabdu atau nun tasydid, baik itu di tengah-tengah kalimat ataupun berada di akhir kalimat, maka cara membacanya yaitu ianya harus ditekan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Dan terkhusus pada halaman 119 ini, yaitu kami ingatkan kembali bahwasanya ketika nantinya saudaraku menjumpai ada huruf hijaiyah berbaris atas, bawah ataupun berbaris depan yang bertemu dengan huruf hijaiyah nun sabdu atau nun tasydid yang berada di akhir kalimat ataupun berada di akhir waqaf, maka cara membacanya yaitu adalah dengan ditekan dan ditahan sebanyak 2 harokat sebagaimana yang telah disebutkan di sini saudaraku semua ya. Nah, apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur dan memasukkan kita semua ke dalam surga firdausnya kelak. Dan tentu kita juga berharap semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka dan siksa yang ada di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.